dan semakin gelap. Mari rendahkan hati dan seluruh hidup, ikuti jejak Tuhanmu, jalani tobatmu dengan sungguh. Ya Tuhan, tolonglah. Ya Tuhan, tolonglah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Prapaskah 6 yang kita sebut juga sebagai Palmarum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Minggu Palmarum ini, Allah memberi kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa Allah menginginkan kekekalan persekutuan antara Allah dan manusia. Karya pendamaian dikerjakan oleh Allah melalui jalan penderitaan yang akan segera tiba pada puncaknya. Oleh karena itu, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Dia yang telah datang ke dalam dunia dan memberi nyawanya bagi kita. Jemaat dimohon berdiri. Hosiana putra Daud memasuki kota Sion. Siap-siaplah engkau, atur tata bagi Dia. Ranting palma taburlah, buka jalan baginya. Hosiana, marilah kami songsong Kau yang datang. Hati kami siaplah untuk kami persembahkan, dan umat-Mu berseru, selamat datang padamu. Hosiana, datanglah Raja dan Pahlawan damai. Karya-Mu seluruhnya itu kemenangan kami. Oleh kuasa tangan-Mu, kerajaan-Mu teguh. Hosiana, lihatlah kami umat yang Kau pilih. Kepadamu sajalah kami menyerahkan diri, tunduk patuh dan teguh melakukan perintah-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, kita memulai kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 ini dalam sebuah pengakuan bahwa kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 ini bertemakan jalan sengsara yang harus kutempuh. Dan kita semua dibimbing oleh firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang kedua yang mengatakan demikian.
Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya. Rancangannya tentangku, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan. Padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, tak usah ku ragukan. Dan jalan lurus ku tempuh, berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman hidayah, hidupku di tangan-Nya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang benar dan tidak berdosa. Sebagai orang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, karena dosa dan kesalahan kami, Engkau telah disesah, disiksa, dan dianiaya. Kami menyadari atas apa yang telah kami lakukan. Karena itu kami memohon, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuat
Jemaat Tuhan yang terkasih, dengarkanlah anugerah pengampunan yang diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Tuhan di pihakku, menolong aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, di Minggu Palmarum ini, kami datang kepadamu hendak memberikan diri kami untuk dibentuk seperti yang Kau kehendaki. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu yang akan Kau sampaikan bagi kami akan mengarahkan kami kepada sikap hati yang benar, sehingga kami boleh memiliki karakter seperti yang Engkau kehendaki. Kami semua memiliki kelemahan dan keterbatasan ya Bapa. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, agar kami semua bukan hanya dapat memahami, tetapi dapat terus merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan di Minggu Palmarum ini didasarkan pada Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Matius pasal 21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan memberitakan kepada kita semua demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya,
ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, 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 Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, hari ini kita sudah sampai di pekan terakhir sebelum kita akan merayakan Paskah pada pekan depan. Di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, disebut juga sebagai Minggu Palmarum. Minggu di mana diceritakan Tuhan kita Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem dengan dielulukan oleh banyak orang yang mereka juga membawa potongan daun, terutama disebutkan dalam beberapa Injil itu adalah daun palem. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, dalam pembacaan yang sudah hafal ini, yang sudah sering kita dengar ini, kita kembali mau merenungkan sebuah pesan yang mau disampaikan oleh Yesus. Kalau kita membayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa. Mari kita bersama-sama mengimajinasikan apa yang terjadi pada saat itu supaya kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana suasana hati orang banyak dan bagaimana suasana hati Yesus ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah dikenal oleh orang banyak sebagai sosok yang fenomenal. Tuhan kita Yesus Kristus diceritakan, dikenal sebagai seorang pembuat mujizat. Tuhan kita Yesus Kristus juga dikenal dengan wibawanya saat ia mengajar orang banyak. Ada banyak orang yang kemudian menaruh harapan besar pada sosok Yesus karena dianggap ini adalah sosok yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Apa yang kurang dari sosok Yesus? Dia hebat, angin badai bisa takluk, orang-orang bisa disembuhkan, bahkan orang-orang yang sudah mati pun bisa dibangkitkan oleh Yesus. Banyak orang yang berharap, banyak orang yang menantikan keselamatan dari sosok Yesus yang fenomenal ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kemudian menjadi respon Yesus ketika orang banyak berharap seperti itu? Kita lihat perlahan-lahan. Yesus diceritakan masuk ke kota Yerusalem dengan menggunakan bahasa simbolis. Bahasa simbolis ini menegaskan bahwa ia sendiri ingin menggenapi apa yang telah disampaikan oleh Nabi Zakaria. Terutama seperti yang dituliskan dalam Zakaria pasal 9 ayat ke-9 yang dikutip dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu.
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesus menggenapi nubuatan Nabi Zakaria ini dengan ia juga menyuruh murid-muridnya mengambil seekor keledai betina yang tertambat bersama dengan anaknya. Yesus betul-betul ingin memperlihatkan kepada orang banyak, lebih tepatnya mungkin Yesus ingin mempublikasikan dan memproklamasikan diri sebagai sosok raja yang lemah lembut. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara serta anak-anak, di sini ada sesuatu yang gayung bersambut. Orang banyak menantikan sosok Yesus yang fenomenal ini bisa hadir sebagai pembebas, dan Yesus pada detik ini memproklamasikan diri sebagai sosok raja yang datang dengan seekor keledai muda. Raja yang lemah lembut. Ia sendiri ingin memperlihatkan bahwa ya, kehadiran saya di tempat ini sekarang adalah sebagai sosok raja yang akan membebaskan dan memberi keselamatan kepada umat manusia. Oleh sebab itu kalau saya mau mengajak kita membayangkan imajinasi, Yesus ini seperti seorang caleg yang sedang berkampanye. Atau sebutlah Yesus ini sebagai seorang pemimpin yang sedang berkampanye di hadapan orang banyak. Yesus datang memperlihatkan siapa dirinya, lalu kemudian disambut oleh orang banyak dengan seru sukacita sekaligus seru permohonan. Kenapa saya harus katakan ini sebagai seru permohonan? Dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang juga mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak, kadang-kadang ada orang yang belum bisa membedakan apa arti kata Hosana dan apa arti kata haleluya. Kadang-kadang dalam lagu maupun dalam kalimat-kalimat yang disampaikan seolah-olah orang menganggap ini sebagai sesuatu yang sama. Padahal kata haleluya dan kata hosana itu sesuatu yang berbeda. Haleluya dari kata halal yang artinya terpuji, engkau, Yahweh. Jadi kalau digabung haleluya itu memang artinya terpujilah engkau Tuhan. Ini ungkapan memuji Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab kurang lebih ini alhamdulillah gitu ya. Jadi memang ada kata pujian. Tapi hosana bukan berkata yang berarti puji Tuhan. Hosana artinya adalah tolonglah aku. Pasti beda. Tetapi kenapa kok kata tolonglah aku ini disampaikan seolah-olah dalam sebuah kalimat-kalimat memuji, kalimat-kalimat yang memuliakan Tuhan? Karena memang Bapak Ibu dan Saudara, bayangkanlah ini sebagai satu gambaran suasana kampanye, sebutlah begitu. Bapak Ibu kalau kita melihat ada seorang calon pemimpin datang ke dalam perkampungan, sebutlah sedang belusukan begitu ya. Orang-orang pasti akan menyambut dengan sukacita, sekaligus juga menyambut dengan seru pertolongan. Misalkan ada seorang calon pemimpin datang ke kampung, pasti mereka akan sambut dengan sukacita sambil juga mengatakan, Pak nanti tolong ya perbaiki kampung kami, Pak nanti tolong ya berikan ini kami, berikan kepada kami bantuan ini dan itu. Nah kurang lebih suasananya seperti itu. Tuhan Yesus datang, yang dengan bahasa simbol ia memperlihatkan bahwa saya adalah seorang raja. Dan orang banyak yang sudah menanti-nantikan sosok Yesus yang fenomenal ini akan melakukan sesuatu, menyambut dengan sukacita sambil mereka berteriak, tolong kami Tuhan, bebaskanlah kami. Dan saya membayangkan apa yang diharapkan oleh orang banyak adalah pembebasan dalam bentuk, dalam tanda kutip, pembalasan kepada para penjajah. Keselamatan yang dibayangkan oleh orang banyak adalah bagaimana sosok Yesus dapat menumpas, membinasakan para penjajah. Keselamatan yang saya bayangkan yang diharapkan oleh orang banyak adalah sosok Yesus yang dapat mengalahkan musuh-musuh, mengalahkan lawan-lawan, mengalahkan orang yang dibenci, mengalahkan orang yang tidak kita suka. Tapi bukan itu yang kemudian dilakukan Yesus. Sekali lagi, Yesus datang dengan bahasa simbolis yang kuat. Yesus datang bukan dengan kuda seperti raja-raja lain yang lakukan untuk memperlihatkan kegagahan. Yesus datang bukan dengan pasukan yang berbaju zirah lengkap
untuk memperlihatkan bagaimana kekuatan militer, kekuatan pertempuran, kekuatan peperangan. Yesus datang dengan bahasa simbol yang kuat, di mana ia datang dengan seekor keledai muda. Dan digambarkan bahwa keledai muda itu mau memperlihatkan kehadiran Yesus bukan untuk berperang membinasakan musuh. Kehadiran Yesus bukan untuk berperang membinasakan orang-orang yang dibenci. Tapi kehadiran Yesus adalah menjadi sosok raja yang datang membawa keselamatan dengan semangat perdamaian, kelemah lembutan, dan cinta kasih. Maka kalau saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membayangkan sikap yang dilakukan oleh Yesus ini, maka kita juga dipertanyakan pada saat ini. Adakah kita menerima sosok Yesus yang seperti itu sebagai Tuhan kita? Ataukah sampai dengan saat ini kita masih membayangkan keselamatan itu adalah ketika Yesus membinasakan orang-orang yang tidak kita suka? Apakah bayangan kita tentang keselamatan yang dilakukan oleh Yesus adalah ketika Yesus membuat kita bisa berjaya atas orang-orang yang kita benci? Tidak sama sekali. Bukankah kehadiran Yesus dengan bahasa simbolis yang sangat kuat itu juga mau mengingatkan kita bahwa kehadirannya yang menyelamatkan adalah kehadiran yang memperdamaikan antara kita dengan Tuhan? Maka pasti tidak akan bersesuaian kalau kita membayangkan keselamatan itu dengan sikap kebencian dalam diri kita. Maka hari ini kita kembali diingatkan, memang ini bukan jalan yang mudah. Di saat orang mungkin membenci kita, di saat orang mungkin membuli kita, di saat orang dengan berbagai situasi menekan kita, enggak gampang untuk tetap hidup dalam semangat perdamaian dan kelemah lembutan. Tapi itu yang Yesus harapkan untuk terjadi dalam hidup kita. Yesus hadir memproklamasikan diri sebagai sosok raja itu dengan siap mengambil jalan yang sulit untuk ditempuh. Yesus hadir berjalan ke kota Yerusalem dengan simbol keledai muda itu untuk memperlihatkan bahwa Yesus bukan mau mengambil jalan seperti kebanyakan orang berperang dengan tombak, dengan senjata yang hebat. Tapi Yesus berjalan ke kota Yerusalem memberitakan kabar keselamatan dengan hati yang kuat. Tuhan ingin kita juga memiliki hati yang kuat. Hati yang siap saat ternyata semangat membawa perdamaian, kelemah lembutan, cinta kasih itu ternyata harus menjumpai banyak sekali tantangan. Tuhan ingin kita punya hati yang kuat agar ketika kita mendapatkan banyak tekanan kita tidak menjadi memble, kita tidak menyerah, kita tidak berputus asa. Tetapi kita tetap maju dengan berani. Agar ketika ternyata kita mendapatkan situasi yang membuat kita terkungkung, kita tidak menjadi mati akal dan tidak menyerah. Hidup bersama dengan Yesus adalah hidup dalam keselamatan. Tetapi hidup dalam keselamatan mengajak kita untuk berani melewati jalan penderitaan. Yesus sendiri telah melewati via dolorosa atau jalan salib. Kita juga diajak sebagai pengikut Kristus untuk berani memikul salib. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah sebagaimana yang diceritakan dalam Matius pasal 21 ini, kita juga boleh meneladani sikap hati Yesus. Sikap hati yang berani mengambil jalan yang tidak biasa, mengambil jalan yang sunyi karena hanya sedikit orang yang mau bertahan di dalamnya. Tetapi kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, biarlah kita tetap memiliki pengharapan untuk tetap berjalan pada jalan seperti yang telah Tuhan ambil. Tidak mengapa kalau memang kita harus mengambil jalan yang sunyi. Tidak mengapa kalau memang kita harus mengambil jalan yang sendirian. Karena memang tidak banyak orang yang berani mengambil jalan ketika ternyata mereka tidak bersama dengan orang-orang yang lain. Bukankah kalau kita mengingat lagu sekolah minggu, ada lagu yang menceritakan bahwa di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit,
Tuhan berkati. Kebanyakan orang ingin mengambil jalan yang mudah, yang lebar, di mana di dalamnya ada banyak orang terlibat di sana. Tetapi mengambil jalan keselamatan dengan jalan cinta damai, kelemah lembutan, hanya sedikit orang yang berani. Karena di dalamnya memang ada banyak resiko yang harus ditanggung. Karena di dalamnya ada banyak persoalan yang mungkin harus dihadapi. Tapi sekali lagi, kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Sekali lagi, di jalan yang sempit itu, di sana jugalah Yesus berjalan. Karena Yesus juga mengambil jalan penuh cinta damai. Yesus mengambil jalan kelemah lembutan. Maka hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, mari kita juga beranilah melewati jalan yang mungkin tidak mudah. Dengan satu keyakinan, Tuhan sendiri yang memberi kita kekuatan dan pengharapan. Beranilah berjalan di jalan yang sunyi. Walaupun mungkin tidak banyak orang yang memilih, tapi kita percaya di jalan itu ada keselamatan yang telah Tuhan berikan. Marilah kita berani melewati jalan penderitaan. Karena dalam penderitaan, karena kita percaya kepada Kristus. Karena dalam penderitaan yang kita alami, karena kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Penderitaan itu juga yang membawa kita pada sukacita yang kekal. Jalan penderitaan yang telah Yesus tempuh. Maka percayalah, kalau ternyata kita harus mengalami jalan penderitaan di dalam dunia karena menjadi pengikut Kristus, keselamatan menjadi bagian yang membuat kita memiliki pengharapan. Amin. Dari lembah sengsaraku, ku berseru, ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jika kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, kita bersyukur di sepanjang tahun 2019-2020 kita boleh melewati 1 tahun program bersama. Biarlah 1 tahun program itu mengingatkan kita
bahwa kita semua telah dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan untuk terus bertumbuh menjadi manusia yang hidup dalam kualitas yang terbaik dan juga mampu melayani dalam kasih. Dan pada saat ini kita mengakhiri tahun program 2019-2020 dan bersama-sama dengan mengucapkan puji syukur serta di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita meresmikan tahun program yang baru 2020-2021 dengan tema Pelayanan Kasih Rela Terpanggil untuk Keseimbangan. Dan secara simbolis, penyerahan tanggung jawab untuk kita melakukan pelayanan bersama-sama akan diserahkan buku program tahun 2020-2021 kepada salah seorang anggota komisi, dalam hal ini Komisi Peribadahan dan Liturgi. Mari bersama kita berdoa dalam doa syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau juga yang boleh menuntun kami melewati masa-masa Prapaskah ini Tuhan, sampai kami boleh tiba di Minggu Prapaskah yang ke-6, Minggu Palmarum. Pada saat ini Tuhan, kuatkan kami agar kami terus boleh berani berjalan di jalan yang telah Tuhan persiapkan, jalan perdamaian, jalan cinta kasih, dan jalan kelemah lembutan. Kami tahu tidak banyak orang berani mengambil jalan ini, tetapi bimbinglah kami terus ya Tuhan, karena kami percaya kami semua adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan, sehingga kami tetap memiliki kekuatan untuk melewati jalan ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami turut berdoa buat gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan, secara khusus Jemaat Bogor. Biarlah ya Tuhan kami semua juga terus boleh bertumbuh menjadi gereja yang berdampak. Terlebih ketika Engkau boleh memberkati kami menjadi gereja yang hadir di kota Bogor ini sepanjang usia 148 tahun. Biarlah 148 tahun usia gereja-Mu kami terus boleh bertumbuh semakin lebat, semakin besar, dan kami boleh menghasilkan dampak yang baik di tengah kehidupan bermasyarakat. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat setiap saudara kami yang tengah berada dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Rokoyah, dan juga Ibu Lim Winyo. Kami juga berdoa untuk sahabat kami Ibu Siti Wasiah, Ibu Katarina Yakoba, Ibu Mira, Ibu Nani Kristiani, Saudari Rini Elizabeth Lumban Gaul, Ibu Yuniarti Dani, dan juga Bapak Iwan Delano Siwi. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini tengah berada dalam kondisi tubuh yang lemah. Tuhan kuatkan iman mereka seiring dengan proses mereka memulihkan tubuh mereka. Tuhan juga memberkati keluarga yang Kau pakai untuk mendampingi, merawat, dan memperhatikan saudara-saudara kami ini. Berkati mereka dengan kesabaran dan ketenangan, sehingga mereka boleh membagikan kasih dan sukacita buat saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan,
Untuk sahabat-sahabat kami, para ibu yang tengah mengandung, Tuhan berkati agar dalam proses kehamilan mereka tetap boleh dalam keadaan sehat, sehingga tiba saatnya nanti masa persalinan mereka boleh siap secara fisik dan secara mental, baik ibu dan anak yang dilahirkan kelak dalam keadaan sehat dan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan global. Secara dunia kami menyadari ada tantangan berupa pandemi COVID-19. Di tengah banyaknya korban yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan berkati tenaga medis agar mereka semua betul-betul dijaga, diberikan kesehatan oleh Tuhan, dicukupkan dengan alat pelindung diri, dan Tuhan juga yang memberikan kepada mereka ketenangan, sehingga saudara-saudara kami yang menjadi tenaga kesehatan boleh merawat saudara-saudara kami yang sedang sakit ini dalam keadaan sehat, dan mereka boleh merawatnya dalam ketulusan ya Tuhan. Berkati juga setiap korban dari pandemi ini ya Tuhan, biar mereka juga tetap berada dalam semangat, tidak kehilangan pengharapan, dan kami percaya seiring dengan waktu Tuhan, saudara-saudara kami boleh pulih dan sembuh. Kami juga berdoa, biarlah kami semua boleh mendukung gerakan untuk mencegah penyebaran ini dengan kami terus berada di rumah. Kami mau beraktivitas di rumah dan membatasi perjumpaan kami dengan sesama kami untuk sementara waktu. Biar melalui semua itu, kami boleh mencegah penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini sedang berada dalam kepanikan. Biar kami semua diberi ketenangan agar kami tidak mudah tergoda dalam keegoisan, memborong segala sesuatunya tanpa memikirkan orang yang lain. Tetapi biarlah kami memiliki empati, mengingat saudara-saudara kami yang juga mungkin kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang terkena imbas karena pekerjaan mereka pada saat ini harus kesulitan, mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan sehari-hari. Tuhan berkati mereka secara ekonomi, biarlah mereka boleh mendapatkan penghasilan yang terbaik dari Tuhan, karena kami percaya Kau mengatur segala rejeki untuk setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kami juga bersama berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang di masa belajar di rumah ini mereka terus belajar secara digital. Biar anak-anak-Mu tetap belajar dengan giat. Mereka tetap bersemangat menambah ilmu, menambah bekal pendidikan mereka ya Tuhan. Sekalipun mereka tidak berjumpa dalam kelas-kelas konvensional. Tetapi biarlah mereka tetap belajar dengan semangat menyiapkan masa depan mereka. Terlebih ketika mereka pada saat ini sudah tidak lagi mengikuti ujian nasional. Biarlah mereka tetap terus mengasah kemampuan diri dengan merangsang bagaimana perkembangan kemampuan belajar mereka di rumah masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Kami tahu pemerintah sedang mencari berbagai jalan keluar di tengah situasi yang sulit. Tuhan berikanlah hikmat kepada setiap mereka, agar setiap pengambilan keputusan yang dilakukan bukan berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Dan biarlah kami sebagai warga negara boleh mendukung setiap keputusan pemerintah dengan sikap yang taat, patuh, serta kritis, sehingga apapun yang menjadi keputusan bersama itu menjadi sesuatu yang baik untuk kehidupan kami bersama. Berkati juga masyarakat ya Tuhan, agar di tengah situasi seperti ini tidak ada masyarakat yang memprovokasi demi kepentingan politik atau agama tertentu, tetapi biarlah masyarakat-Mu boleh hidup rukun, bergandengan tangan satu dengan yang lain, hidup dengan toleran dan mau saling memahami dengan berbagai situasi yang ada. Kami percaya Tuhan memberkati negeri ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota dan kabupaten Bogor tempat kami tinggal. Berkatilah ya Tuhan, seiring dengan banyaknya ODP, PDP dan juga pasien yang sudah positif, Tuhan berkati agar kami semua tetap menjaga kesehatan dengan baik, terlebih lagi Tuhan di masa-masa stay di rumah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu, biarlah gereja-Mu sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing terus boleh dipersatukan dalam doa. Kami tetap bersemangat untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan, dan biarlah di rumah kami masing-masing kami terus boleh membangun mesbah keluarga, kehidupan keluarga yang terus mau beribadah di dalam Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kepadamu kami sampaikan setiap doa permohonan kami, dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita memberi persembahan syukur dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian KJ 54. Jemaat, kami undang berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersuka cita sebab dengan senang dan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu. Kami memuliakan Engkau. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami alami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Buatlah pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita melanjutkan kehidupan kita di tengah dunia ini dengan sikap yang mau berani melewati jalan penderitaan di dalam Tuhan. Tidak banyak orang yang berani memilih jalan penderitaan karena di dalam cinta, kasih, kelemah lembutan, dan perdamaian ada banyak resiko yang harus ditempuh. Tapi kita mau belajar, Yesus telah mengambil resiko itu untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Maka biarlah keselamatan dari Kristus membawa kita pada pengharapan untuk melewati jalan tersebut. Segala kemuliaan bagimu, penebus. Engkau
Segala kemuliaan bagimu penebus, unsara anak-anak memuji Dikau terus. Kaum Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengulukan namamu yang kudus. Segala kemuliaan bagimu penebus, unsara anak-anak memuji Dikau terus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang makan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita melanjutkan kehidupan kita dalam berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.